Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan kembali beranugerah kepada kita. Ada hari baru yang kita boleh nikmati. Kebaikan, kemurahannya, terus dirahmatinya kepada kita. Dan juga ada firman Tuhan yang sebentar lagi boleh kita renungkan bersama. Sungguh betapa indah anugerahnya tatkala Ia boleh kembali menyapa kita melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama membuka Titus pasal kedua. Titus pasal kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke-15 ayat ini. Demikian firman Tuhan tertulis, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik." Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita meminta pimpinan Allah Roh Kudus sebelum kita merenungkan sabdanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami pada saat ini, supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, hati kami sungguh-sungguh mau dibentuk. Allah Roh Kudus yang boleh menyiapkan kami semua, membentuk hati kami, mengarahkan pikiran, perasaan, kehendak kami, agar mau sungguh-sungguh takluk, diarahkan, dibebaskan, dan dibentuk seturut dengan kebenaran sabda-Mu. Berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah setiap kami yang mendengarkan firman yang singkat, firman yang sederhana ini. Kami percaya ketika Engkau yang sudah menginspirasikan firman Tuhan ini, di dalam penguraiannya sebentar lagi, Engkau pula melalui Roh Kudus-Mu yang akan berkarya.
Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mencoba untuk mempelajari Titus pasal kedua ini, menafsirkannya di dalam satu keutuhan surat Titus ini, kita bisa menemukan beberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat kita refleksikan bersama. Pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat kembali bahwasanya surat Paulus ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Titus. Di dalam pasal pertama ayat keempat kita bisa melihat Titus adalah seorang anak rohani dari Paulus yang dikatakan sah menurut iman. Dan Titus ini ditinggalkan di pulau Kreta dengan suatu maksud, yaitu apa? Supaya Titus mengatur sebuah strategi pelayanan pastoral atau pengembalaan dengan satu bentuk konkretnya. Salah satunya adalah supaya Titus menetapkan penatua atau penilik jemaat di setiap kota. Jadi kita bisa melihat di pulau Kreta pada saat itu sudah terbentuk ya kongregasi atau kumpulan jemaat Allah. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di pulau Kreta kondisinya bukanlah kondisi yang ideal. Mengapa? Karena dari satu sisi, yaitu sisi pengajaran doktrinal, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil atau pengajaran seturut dengan Injil Kristus Yesus. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 dikatakan banyak orang yang hidup ya seturut dengan dongeng Yahudi, seturut dengan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bahkan masih ada di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat yang jelas-jelas bertentangan dengan konsep kasih karunia. Itu dari sisi pengajaran doktrin. Tetapi dari sisi kehidupan moral atau etika keseharian, dikatakan bahwa banyak orang Kreta adalah pembohong. Bahkan digambarkan sebagai pelahap yang malas, binatang buas, orang yang, mohon maaf, najis, orang yang tidak suci, baik akal maupun suara hati mereka, mohon maaf, dikatakan najis. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang dikatakan mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka sebenarnya sedang menyangkal Allah yang mereka akui sudah mereka kenal. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kita bisa melihat di sini ada suatu krisis multidimensi yang terjadi. Dari sisi doktrinal maupun sisi etika, kehidupan moral sehari-hari. Nah, saudara, di tengah konteks seperti ini, Paulus memberikan sebuah nasihat khususnya di dalam pasal kedua. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kemudian kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 2-10. Ternyata isinya itu adalah sebuah gaya atau pola kehidupan yang kudus. Baik laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, kemudian juga dikaitkan dengan perempuan-perempuan yang lebih muda, dan juga orang-orang muda. Kemudian juga dikatakan terkait dengan hamba-hamba yang bekerja kepada tuannya. Kita bisa melihat di sini ternyata ajaran yang sehat dikaitkan dengan tingkah laku keseharian hidup yang benar. Ketika kita melihat kata ajaran yang sehat, kita berpikir istilah ajaran sehat ini terkait dengan suatu kumpulan proposisi pernyataan doktrinal
yang kita katakan ya biasanya cukup rumit. Tetapi menarik di sini, yang ditekankan Paulus di sini bukanlah semata-mata the right thinking atau pemikiran-pemikiran Kristen doktrin yang benar, tetapi the right living, yaitu bagaimana kita hidup secara benar. Saudara jangan salah paham, tentu the right thinking, doktrin yang tepat itu sangat penting dan menjadi fondasi daripada tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pasal 1 jelas ya dikatakan supaya para penilik jemaat itu hidup sesuai dengan ajaran yang sehat. Namun yang ingin ditekankan Paulus sekali lagi di dalam pasal kedua ini yaitu tingkah laku, integritas hidup, pola hidup keseharian. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Dikatakan begini. Di dalam ayat 7 kita lihat, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga apa? Sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, seorang pengkhotbah baptis ya, di dalam sejarah gereja baptis yang terkenal itu bernama Charles Spurgeon. Dia pernah berkata satu kalimat yang menarik. Kalau hanya berkata-kata, itu kekuatannya itu seperti penny atau mata uang yang terkecil. Tetapi kalau disertai dengan tindakan atau perbuatan yang nyata, itu kekuatannya, kuasanya itu seperti mata uang yang terbesar atau dolar. Di dalam konteks kehidupan di Amerika Serikat kurang lebih 1 atau 2 abad yang lalu. Dikatakan oleh Charles Spurgeon kurang lebih demikian. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya perbuatan nyata, teladan nyata dari orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Sehingga apa yang ia katakan tidak menyangkali apa yang ia percaya. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, kita mungkin mirip dengan, atau dapat saya katakan ada kemiripan dengan konteks jemaat di Kreta. Kita hidup dengan orang-orang yang belum percaya. Wawasan dunia mereka berbeda dengan kita. Ada pola hidup, kalau saya katakan akhlak, tingkah laku yang mungkin berbeda juga dengan kita. Apakah kita telah menjadi kesaksian itu? Memperlihatkan kuasa Injil Kristus Yesus di dalam tindakan keseharian kita. Saudara, betapa indahnya ketika seorang Kristen bisa membawa seseorang datang kepada Yesus Kristus. Itu bukan hanya sekadar melalui kata-kata atau pengajarannya, tetapi melalui keakraban pertemanan yang hangat, dan di dalam relasi yang hangat itu orang tersebut melihat suatu teladan hidup yang nyata, tindakan yang nyata. Saudara, betapa banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan karena melihat teladan hidup, perbuatan, contoh yang nyata dari orang yang mengaku mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita juga memiliki belajar untuk mengejar the right living itu? Selain kita juga belajar tentang the right thinking. Apakah kita menjadi orang yang hanya berkepala besar tetapi digambarkan kakinya kecil? Tetapi sebenarnya harus balance. Kepala besar, pemahaman Alkitab baik, teologi baik, itu puji Tuhan. Tetapi juga kakinya, tangannya, itu juga besar.
Jadi head-nya baik, heart-nya baik, hand-nya juga baik. Sesuatu yang holistik. Dan itu bisa dikerjakan di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah mengapa di dalam ayat 11 sampai 15 itu dikatakan begini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu bukan tujuan akhir. Tetapi tujuan akhir kita adalah hidup yang terus dikuduskan, semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kita lanjutkan, ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kita bisa melihat di sini tidak hanya berhenti kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan, tetapi melalui kasih karunia itu kita dihidup, dikuduskan, kita diproses, kita dibentuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini yang diinginkan Allah, yang perlu kita tunjukkan bukanlah sebuah perfection atau kehidupan yang sempurna, karena tidak akan ada di antara kita yang bisa sempurna. Tetapi orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita memiliki hidup yang dikuduskan bagi dirinya. Dan hidup yang dikuduskan bagi dirinya itu akan terpancar, termanifestasi di dalam the right living kita. Dan di situ ada wibawa rohani yang terpancar. Orang yang tidak sempurna, tetapi orang yang hidup dekat dengan Allah, bergantung penuh, sepenuh-penuhnya pada karya Allah yang sudah finish di atas kayu salib itu. Dan di situ ada wibawa rohani. Dan di situ akan terpancar buah-buah roh. Dan di sanalah orang-orang akan melihat kuasa Injil itu. Pengajaran yang sehat, proposisi-proposisi, rangkuman-rangkuman doktrin yang baik, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena disertai dengan tingkah laku dan pola hidup yang benar. Dan saudara, biarlah kita boleh belajar memiliki aspek-aspek pertumbuhan rohani yang menyeluruh ini. Hati kita, pikiran kita, dan tangan kita. 3 in 1, ya. Di kepala kita, di dalam perasaan atau hati kita, dan juga di dalam tindakan kita sehari-hari. Allah Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya firman Tuhan boleh mengarahkan kita sekali lagi hidup bagi kemuliaan-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.